Haleluya. Dalam Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita sama-sama agungkan, muliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Shall bow, 'cause you're worthy of all glory. Jesus, you're forever. You're everything my heart desires. Your love that satisfies me. Your love that makes me come alive. We shout your name, Jesus. You're the light that shines through me. And we proclaim, Jesus, you are everything to me. We praise your name, Jesus, and we will lift your name on high. We shout your name. Come on, everybody. Oh, 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 Jesus, you're the King, the God of all the nations. Every knee shall bow, 'cause you're worthy of all glory. Jesus, you're forever. You're everything my heart desires. Your love that satisfies me. Your love that makes me come alive. We shout your name, Jesus. You're the light that shines through me. And we proclaim, Jesus, you are everything to me. We praise your name, Jesus, and we lift your name on high. We shout your name. Come on, everybody, sing it out. Oh, 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 You deserve all the praise and glory. And we will lift you high, Lord. And I will live To bring you praise and glory. You deserve all the praise and glory. And I will live to bring you praise and glory. Let the music praise you, Lord. Hallelujah. Come on, clap your hands for Jesus, for He is mighty and heavenly. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. We will shine, shine like stars.
Mari jemaat, kita nyatakan Engkau besar Tuhan, Tuhan yang memegang masa depan kita. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari jemaat sama-sama nyanyikan. Ajarku berserah
right? So thank you so much untuk Pastor Perry for this opportunity, for this privilege. Sebenarnya untuk saya menyampaikan khotbah pada pagi hari ini, dan saya harap lewat daripada message yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini akan dapat membangun terus iman Anda, akan dapat terus membangkitkan iman Anda, and there's something that you'll be able to get at the end of this sermon. So, seperti mana yang Anda tahu, macam saya cakap di awal tadi, kita masih meneruskan sebenarnya tema gereja kita pada bulan ini, yaitu glow, kan? So, kalau berbicara mengenai glow itu, berbicara mengenai light itu, dan kita tahu itu adalah a very essential part, kan? A very essential part in our existence, di mana kita memerlukan banyak sekali sebenarnya kegunaan light itu. Bila kita tengok tumbuhan, kan, bila kita tengok plant itu, di mana untuk proses fotosintesis itu terjadi, memerlukan salah satunya adalah cahaya matahari. And even when we talk about like all the machine, macam kita tengok lampu-lampu, kan, all these beautiful lights yang kamu boleh lihat sendiri di screen ini, okay, kamu dapat lihat lampu-lampu itu sebenarnya all this. Okay, it's part of lights. And another thing, like for me, kan, kalau saya salah satu benda yang saya suka tentang Christmas adalah setiap kali kalau pasang Christmas tree, dia tidak akan komplit kalau tidak ada lampu. Betul? Kalau kamu setuju dengan saya, maybe kamu boleh show some reaction. Christmas tree itu rasanya tidak komplit. Walaupun sudah ada banyak dekor-dekor, ada all those ornaments, semua tu, tapi tidak komplit kalau tidak ada lampu itu. And bila ada lampu tu, kamu rasa, wow, sangat best. And one of the things yang saya suka, bila sudah, sudah set up all this Christmas tree dengan lampu dia, pada waktu malam, saya akan off lampu di ruang tamu tu, dan sambil tengok TV tu, kan, nampak itu dia punya lampu-lampu berkelip-kelip dengan cahaya dia yang dengan color dia yang berbeza. And another thing yang saya sangat suka mengenai cahaya, berbicara mengenai lights, ini adalah the firework, kan, the firework show especially, dan ini adalah sangat common bila berbicara mengenai festival or celebration di Malaysia. Cakap saja bila berbicara mengenai Christmas, bila kita cakap Hari Raya, Chinese New Year, and even New Year Eve, tidak lengkap rasanya kalau tidak ada ini firework semua, kan? Dan it's very interesting to see that, right? It's very very interesting to see macam mana firework itu terjadi bila dia pergi di atas, and then with all those different patterns macam tu, kan? So yeah, when we talk about lights, how lights play a very important role in our life. And another thing actually about lights, tanpa kita sedari, cahaya ini juga akan mempengaruhi emosi kita. Mungkin some of you tidak tahu bahwa di certain countries, ada beberapa negara sebenarnya apa yang terjadi adalah waktu malam mereka lebih panjang daripada waktu siang. So meaning pada waktu siang itu, kan, siang dorang mungkin sekejap saja, maybe sampai pukul 3 sampai pukul 4. Dan satu masa dulu, kan, bila tengok cerita Korea macam itulah, especially bila saya tengok, kan, orang-orang yang pelakon-pelakon itu, kan, yang macam pekerja tu, kan, dan bila diorang buat kerja, kan, sampai malam, selalu macam hari-hari. Dan saya pun terfikir, workaholic juga orang-orang Korea ni, ya, sampai kerja sampai malam, everyday lagi tu. Dan bila saya dapat opportunity untuk pergi Korea few years ago, dan baru saya realize actually it's not because they are workaholic, ya. It's not because diorang terlebih-lebih rajin. Yes, of course, ya, they are rajin. Macam saya rasa Ibu Grace faham lah, kan. Ya, memang ada yang rajin, tetapi apa yang terjadi di Korea sebenarnya adalah pada waktu saya di sana, kan, baru pukul 4, dan suddenly saya rasa macam pukul 6, pukul 7 sudah gelap begitu, dan mood saya pun rasa mood mau tidur sudah macam tu. Dan barulah saya tahu sebenarnya ada especially winter season, jadi waktu siang dorang tu sebenarnya singkat, jadi waktu malam itu lagi panjang begitu. Dan bayangkan orang yang berada di kutub utara dengan kutub selatan itu, dan untuk mereka yang berada di certain country ini, mereka ada disorder ini yang dipanggil seasonal affected disorder. Bayangkan, oleh kerana mereka mengalami kekurangan cahaya matahari itu, mereka menghadapi masalah ini. And to the point, mereka akan mengalami, certain people akan mengalami stress, akan mengalami depression juga, hanya disebabkan kekurangan cahaya. Dan bila berbicara mengenai human history juga, sejarah manusia ini, kan,
And of course kita tahu bila matahari terbenam itu, kalau kita tengok beribu-ribu tahun yang lalu, jangan takut pada waktu sekarang, kita akan nampak kegelapan. Memang sangat-sangat gelap kan. Kalau mungkin sekarang kalau kamu mau dapat yang betul-betul gelap macam ni, maybe kamu perlu pergi kawasan yang pedalaman sekali. Barulah kamu rasa macam mana rasanya tidak ada electricity, tidak ada lampu yang menyala pada waktu malam itu. Dan pada waktu dahulu, pada waktu malam itu semua pekan-pekan itu akan jadi gelap. Kan tidak ada pergerakan manusia macam itu. And then apa yang orang-orang akan lakukan pada waktu tersebut adalah mereka akan menyalakan lampu. So Anda boleh dapat imagine kan lampu apa yang digunakan pada waktu tersebut. Ada yang akan guna candle, akan ada guna lampu yang lampu saya pun tidak tahu, pelita macam itulah kan. Dan even tentera sekalipun mereka akan stop melakukan pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan hanya duduk berehat kan. And we have all the lights around us. And it's very interesting. Bila tadi saya berbicara mengenai firework itu kan, bila kita tengok firework itu, bila dia sudah hilangkan, bila firework show itu tidak akan 24 hours. You will not be able to see that 365 days. Tidak ada orang juga yang mampu afford untuk buat, untuk beli, untuk main itu firework every day because it's very expensive. But one thing, sama ada kamu sedar atau tidak, selepas sahaja itu percikan dan bunga api itu habis, ada satu cahaya lagi sana masih terus menerangi. Okay? Bila semua sudah tidak ada kan, bila kita tengok ke atas, cahaya sebenarnya sinar bintang itu masih ada lagi. Dan interesting fact about this one adalah bukan kita yang kontrol sinar bintang ini, cahaya daripada bintang ini, and bukan juga itu bukan, of course sometimes during bad weather kita tidak akan nampakkan bintang-bintang ini, tetapi sebenarnya ia tetap ada di sana, dia akan tetap bersinar, bukan seperti bunga api yang ada hanya seketika saja, yang cantiknya hanya akan nampak seketika saja, tetapi bintang itu tetap akan bersinar di situ. Dan saya mau kita melihat dalam Daniel 12 ayat 3, dikatakan begini, akan bersinarlah orang yang bijaksana seperti cahaya cakrawala, dan mereka yang memimpin ramai orang kepada perbenaran akan bersinar seperti bintang untuk seterusnya dan selama-lamanya. So here today, apa yang saya mau kongsikan kepada Anda semua adalah saya mau kongsikan on how it is important for us to shine our lights. Setiap daripada kita di sini, you and I, kita dipanggil untuk menjadi light bearers itu. Kita dipanggil untuk menyinarkan cahaya kita itu. Dan kalau kamu tengok sekarang di screen Anda ini, sebenarnya ada dua jenis sumber cahaya. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah, kalau kamu suka camping, ini adalah sebenarnya lampu yang sangat common yang orang suka sekali gunakan untuk pergi camping. Tetapi one thing that kamu harus sedar bila berbicara mengenai penggunaan lampu yang digunakan untuk camping ini, dia tidak dapat menyinari satu tempat itu. Dan biasanya dia hanya akan dapat menyinari ruangan yang kecil saja. Dan kalau kamu tengok gambar orang yang pegang itu pun kan, dia hanya sedikit saja. So basically, lampu itu hanya untuk kegunaan orang itu sendiri saja. Dan tanpa kita sedari, sebenarnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen juga, kita juga sebenarnya kadang-kadang berfungsi seperti lampu ini, di mana kita hanya menggunakan lampu itu untuk diri kita. Kita enjoy with what's going on with the lights. Kita hanya mahu gunakan untuk diri kita sendiri. It's okay, but it's not the best way untuk kita bersinar. And the second types of light, kalau kita tengok flashlight kan, lampu sulu itu. So kalau itu kita tengok macam ya, it's nice. And kita tengok kecanggihan kan, kadang-kadang flashlight itu kan boleh pergi jauh beberapa meter begitu, even dari jauh boleh suluh orang. And it's interesting to see, like, you know, some Christian apa yang diorang gunakan, okay, dengan light yang kita ada ini adalah seperti torchlight itu, kita kita fokuskan kepada orang dan kita katakan, hey pendosa, kau tahu kau buat dosa begini, kau macam ni lah, kau macam tu lah, kau tahu kau tadi kau mencuri, kau tahu kau tadi kau mengumpat, macam tu. And some of us, we are seperti ini, okay? We are like this in our walk of life. Okay, it works, yes, it works. Kita menyinarkan cahaya kita, but not really well. But a better way than just glowing on your own,
Dan daripada kita hanya menggunakan cahaya seperti lampu yang di sebelah kiri ini untuk diri kita sendiri, dan daripada menggunakan cahaya itu hanya untuk point to others, ya, untuk kita menjadi flashlight believers yang akan menyinari dan akan show them and guide them a way out of the darkness, untuk kita menunjukkan bagaimana untuk mereka keluar daripada kegelapan itu. Itu adalah the best approach. Dan hari ini saya mau membawa kita merenungkan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 14 hingga yang ke-18. Dikatakan begini, dalam segala perbuatanmu, janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya dirimu tidak beraib dan bersalah, dan kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela antara manusia. Dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang, maka terserahlah kamu seperti bintang dalam dunia. Berpegang teguh pada firman yang memberikan kehidupan. Dengan demikian, aku dapat bersuka cita pada hari Kristus, kerana hidup dan usahaku tidak sia-sia. Walaupun sekiranya aku dicurahkan seperti minuman yang dipersembahkan sebagai korban dan hikmat imanmu, aku berbahagia dan bersuka cita kerana kamu semua. Demikian jugalah kamu harus berbahagia dan bersuka cita bersamaku. So, sedikit konteks sebenarnya di dalam ayat ini, dalam Filipi 2 ini adalah pada waktu ini, Paulus sebenarnya menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Dan pada waktu tersebut, seperti mana yang mungkin Anda semua tahu, Filipi pula, Paulus, dia berada di dalam penjara, dia telah ditangkap dan dipenjarakan. And for jemaat di Filipi, Paulus ini merupakan satu figure, satu leader yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan mereka. And they were confused sebenarnya macam mana. And Paulus sebenarnya menulis surat ini untuk assure them, untuk memberikan mereka confidence yang despite the circumstance that he was in, masih lagi mereka dapat melakukan pelayanan itu. Mereka masih lagi dapat menjadi ministry partner. Because why? Because Paulus berada di dalam penjara. Tetapi orang-orang jemaat di Filipi pada waktu tersebut tidak berada di dalam penjara. And even gospel pun, the message, the good news itu juga pun tidak berada di dalam penjara. The gospel itu masih lagi boleh disampaikan kepada orang di luar sana. So, Paulus mengatakan kepada mereka, this is the opportunity untuk kamu terus melakukan pelayanan itu, untuk kamu terus menyebarkan Injil tersebut. And I want you to be humble. Dia katakan, I want you to be loving, I want you to serve each other, just like Jesus yang datang untuk melayani kita di sini. And in a nutshell, apa yang kita boleh dapat di sini adalah because the world is watching, right? The world is watching our lives. And Paulus mahu menggalakkan jemaat di Filipi untuk terus menyinarkan terang itu, untuk terus mereka dapat melakukan pelayanan yang pada waktu tersebut dia tidak dapat lakukan. Yang apa yang dia boleh lakukan hanyalah untuk encourage jemaat di Filipi. So jemaat di Filipi inilah yang akan meneruskan pelayanan itu. Dan ada 4 cara untuk sebenarnya kita glow in the dark. Okay, ada 4 cara untuk kita bersinar di dalam kegelapan. The first point yang saya mau kongsikan adalah untuk kita understand what kind of world we live in. Untuk kita memahami bagaimanakah dunia yang kita tinggal sekarang. Dan dalam ayat 15 kan dikatakan zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang. Dan dalam NIV version dikatakan a crooked and perverse generation. And kalau kamu tahu, kita tahu bahwa firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah berbicara mengenai zaman yang penuh tipu daya, perbuatan. Tapi kita pikirkan sejenak, pikirkan bagaimana dengan dunia kita hari ini. Adakah dunia kita hari ini semakin baik, tidak lagi seperti ini, atau semakin teruk? Dan saya percaya Anda semua ada jawabannya. And here when kita lihat perkataan crooked itu kan, crooked itu, it's a word sebenarnya yang sering kali dikaitkan dengan perkataan skolios. Dan skolios ini juga adalah salah satu term yang sering kali digunakan untuk describe this one medical condition yang dinamakan scoliosis. Kalau kamu tengok di dalam gambar itu kan, kamu boleh nampak tulang belakang itu spine itu. So here sebenarnya adalah satu medical condition di mana ada bending itu spine, dia tidak lurus. So something is wrong. So orang-orang yang mengalami scoliosis ini, apa yang terjadi adalah mereka cannot support the weight, okay, that were designed to support. So that's why dia punya tulang belakang itu akan bend, akan bengkok.
So by using that word, okay, imagine dunia yang bengkok begitu. So here, apa yang Paulus mau tunjukkan kepada kita adalah the world that we live in ini berada dalam keadaan morally bent, spiritually deformed, and unable to support the weight of life. So bayangkan ini adalah condition dunia kita sekarang. Okay, ada banyak keruntuhan moral, ada banyak spiritually deformed, macam mana ada banyak dalam kehidupan rohani, banyak orang, especially orang percaya juga sudah semakin jauh daripada Tuhan sehingga sebenarnya tidak dapat menampung beban itu lagi. And the second word untuk kita memahami the condition of the world adalah the second word dalam ayat ke-15 ini yaitu perbuatan songsang. Okay, it's almost the same thing but it's different. Kan kalau kita berbicara mengenai songsang ini, dia berbicara mengenai like macam twist and turn. Okay, we live in a twisted, morally contorted world. And ini bukan satu word yang sangat surprising untuk kita, because dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-17 juga dikatakan begini, hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini, berapa lama lagi kah aku mesti ada bersamamu? Berapa lama lagi kah aku mesti bersabar denganmu? Bawa anak itu ke sini. So here, kita sebagai seorang percaya, kita harus melihat, to view our world, this one is dari mata kasar kita ini plainly. Untuk kita view our world spiritually, untuk kita view our world actually plainly, ya, untuk kita ultimately. Now, biasa explain statement ini, dan kita tahu bahwa dunia sekarang ini we are not getting brighter. Dunia kita sekarang penuh dengan kegelapan. And in the past 100 years, sebenarnya apa yang terjadi, 23 million people terbunuh setiap tahun, sudah selama 100 tahun di dalam peperangan. Bayangkan. And according to the research dan also kadar jenayah juga semakin tahun semakin meningkat. Then this is the world that we live in, right? So this is the first part untuk kita understand the kind of world that we live in. And the second point yang saya mau ajarkan kepada Anda semua di sini adalah untuk kita memahami, for us to understand our position in the world. Dalam ayat ke-15 dikatakan supaya dirimu tidak beraib dan bersalah dan kamu menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela antara manusia dalam zaman yang penuh tipu daya dan perbuatan songsang. Dan seterusnya kamu melihat, maka terserlahlah kamu seperti bintang di dalam dunia. Atau di dalam NIV versionnya dikatakan begini, then you will shine among them like stars in the sky. Sama seperti lagu kedua yang kita nyanyikan di dalam sesi worship sebentar tadi kan. We will shine like stars above, right? So inilah sebenarnya, bila the darker it gets, the brighter our light can shine. So ini adalah kesempatan untuk kita di dalam dunia yang penuh kegelapan ini adalah kesempatan kita untuk menyinarkan terang kita. Dan ada satu pepatah mengatakan begini, the saying that goes, don't curse the darkness, turn on the light. Kita sering marah bila ada kegelapan, kenapa ada jenayah, kenapa ada macam ni, kenapa terjadi rompakan, kenapa terjadi ada orang-orang yang jahat macam ni. We need to stop complaining about all this, but what we need to do adalah we bring lights to these people. And I'm not sure how many of you know so many things about light, tapi semasa saya menyiapkan sermon ini, saya diperingatkan tentang beberapa fakta sebenarnya mengenai cahaya daripada I think my physics class yang dulu, di mana kalau kita berbicara mengenai cahaya ini, sebenarnya cahaya ini adalah what we call as electromagnetic energy, kan? Electromagnetic energy. Dan cahaya itu, the light travels sepanjang 299.333.8 km per second. Bayangkan, bila dia tidak berada di dalam keadaan vacuum. So, daripada perkiraan itu, sebenarnya orang mengatakan untuk cahaya matahari itu sampai ke bumi dia memakan masa lebih kurang dalam 8 minit.
So because jarak di antara bumi dan juga dengan matahari itu adalah sejauh 149.6 million kilometers. Itu sangat-sangat jauh. So basically the sunlight yang kalau kamu tengok di luar kamu sekarang kan itu sunlight yang kamu enjoy, yang boleh kamu nampak itu telah meninggalkan matahari dalam 8 menit yang lepas kan. And there's also another interesting phenomenon mengenai cahaya ini. Saya rasa ini adalah the common thing yang semua orang sudah familiar mengenai eclipse, mengenai gerhana bulan. Kan bagaimana bulan yang kecil itu dibandingkan dengan matahari, dibandingkan dengan bumi itu dapat menyebabkan kegelapan pada bumi kan. And it's worse, in some places dia akan ada total eclipse yang betul-betul gelap, right? So what happened kalau kita tahu pada waktu terjadinya gerhana bulan ini bumi berada dalam keadaan yang betul-betul gelap begitu kan. So everything is in darkness and we know that darkness is not good. So kita sebagai seorang percaya, we must never block the glory of the sun. And I'm talking about the Son of God here. And we must never diminish that glow, but we should reflect that glow. Jangan pernah untuk menghalang, jangan pernah block sinar Tuhan itu yang mahu Tuhan pancarkan di dalam kehidupan kita. And something else about light ini, untuk dia menjadi efektif itu adalah cahaya itu perlu dilihat. Kan dia perlu dilihat. Sebab itulah Paulus mengatakan maka terselahlah kamu seperti bintang dalam dunia karena dia bercahaya. Untuk kamu dan saya untuk menjadi efektif adalah we have to be around people who are in darkness, orang-orang yang berada dalam kegelapan, untuk cahaya itu dapat dinotis, untuk orang sedar cahaya itu, and untuk cahaya itu dapat bekerja, right? So imagine if kita hanya sebagai seorang percaya, if kita hanya bersinar di kalangan kita sahaja, like it feels like kita sangat-sangat shock sendiri lah kan, shock sendiri. Here we are, macam sekarang ini kita berkumpul bersama-sama menjalani ibadah secara online. Kamu dapat mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini. Yes, we understand what the Bible means by getting together, but it's more than this. What we need to do is how we bring that darkness, the world that is full of darkness, dengan cahaya. Kita memberikan cahaya. It's not that we are stuck here. Ya, jangan menjadi sebagai orang percaya yang shock sendiri. Hanya mahu berita baik itu kita mau simpan untuk diri kita sendiri saja. No, like it's not supposed to be like that. And we need to be in darkness for the light to be really of value, for it to work. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka juga melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di surga. Right? So let your light shine. This is the keywords. And here, bila kita melihat ini, sebenarnya tidak ada sesuatu yang rahasia mengenai pemuridan ini. There's no such thing as secret discipleship. Because the discipleship will destroy the secrecy, or the secrecy will destroy the discipleship. Dan ini mengatakan bahwa tidak ada yang rahasia bila kita berbicara mengenai pemuridan. Because pemuridan itu, lewat daripada pemuridan itu akan destroy, akan menghancurkan segala rahasia-rahasia. Because kita akan dapat menyelidiki lagi pribadi kita. Or it's the other way around. Karena keterbukaan kita itu yang akan destroy the discipleship, di mana pemuridan tidak akan dapat terjadi. And another thing that we need to realize on what is our role is that light reveals what darkness hides. Di mana cahaya itu akan menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya kegelapan itu coba sembunyikan, kan? So bila gelap itu kan, bayangkan, imagine gelap, kamu tengah tidur and you are looking for something. Bila tidak ada cahaya, kamu tidak dapat pun. Kalau saya, one of the thing yang selalu saya ada problem adalah untuk cari saya punya glasses, saya punya spek. Selalu saya tidak nampak, especially bila bilik saya gelapkan, dan saya cari mana saya punya spek ini. Dan only then bila nampak lampu itu baru, oh rupanya di sini. And not just that, when we talk about darkness ini kan, that sometimes, contohnya carpet itu, it looks fine from the outside, tetapi bila kita angkat dia, dan barulah kita lihat banyak sekali debu-debu, banyak sekali habuk-habuk dia.
Kan? So it is like that. Light reveals what darkness hides actually. Sama seperti kadang-kadang dalam tempat gelap kan, kita tidak nampak sebenarnya ada tikus kah, ada lipas kah, ada cicak kah bersembunyi. But the moment we switch on the lights, then we can see bila nampak lipas-lipas itu berkeliaran kah macam tu, especially masuk dalam store kan, right? So light itu show people the way out of darkness. It doesn't just expose the darkness. So untuk kita menjadi light itu bukan sekadar untuk kita show them, expose to them, oh this one is your dark side, ini adalah sisi gelap kamu. Tetapi we expose them. It doesn't just talk about exposing, but kita membawa mereka keluar, ya. Dan itu adalah daripada conviction, daripada apa yang kita kongsikan kepada mereka. And this is the verdict, okay? That light has come into the world, but men love darkness instead of light. Kalau kita tengok dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 dikatakan begini, penghakiman berdasarkan hal ini. Cahaya sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih suka akan kegelapan kerana mereka berbuat jahat, right? So it shows people. So kita perlu menunjukkan orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, the way out of darkness. And one of the thing juga bila kita berbicara mengenai light ini, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, I am the light of the world. Tapi bila kita tengok dalam Yohanes, okay, dalam Yohanes pasal 9 ayat kelima dikatakan begini, as long as I am in the world, I am the light of the world. Kita seringkali hanya melihat the parts yang I am the light of the world, tapi kita lupa as long as I am in the world. So, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi apa yang dia tinggalkan bersama-sama kita adalah Roh Kudus itu, kan? Dia telah tinggalkan Roh Kudus ini, dan dia in turn dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. So kamu boleh sebenarnya tengok benda ini sebagai matahari dan juga bulan. Ya, di mana bulan itu menyinarkan terang daripada matahari itu, dan matahari itu yang memberikan terang itu kepada bulan. So that is how untuk kita bersinar itu, we need to become closer to Jesus. Untuk kita bersinar itu kita mesti semakin mendekat kepada Tuhan, ya, dalam in fellowship with Him. We become intimate with Him, getting all the warmth and glow. Then our persistence will be very, very impactful. Dan yang ketiga, how we can glow in the dark adalah untuk kita mempunyai the right attitude. Kalau kita tengok dalam verse 14 dikatakan, dalam segala perbuatanmu, janganlah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. So, guess what? Dia katakan di sini dalam segala perbuatanmu, kan? Dalam segala perbuatanmu. Dan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 dikatakan begini, dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah yang bekerja untuk kebaikannya, kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. And you know, apa yang dimaksudkan dengan komplain ini, bersungut-sungut ini, adalah bila mana kita mata in low voice, a low tone, and undertone, not realizing yang kamu actually vocalizing it to someone else, macam yang, saya lagi, kenapa, macam kamu bila kamu komplain itu, kan? So here, bila kita menjadi orang yang sebenarnya bersungut-sungut ini, adalah it's sort of like to be a complaining believer is a bad advertising for the kingdom, kan? Bila kita bersungut-sungut, bila kita macam complain all the things, and the world is watching us, especially orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia sepertinya begini. Saya memberikan Anda satu ilustrasi di mana bapak ini, okay, dia membawa anak-anaknya berdoa. Oke, dia membawa ada satu anak saja, anak perempuannya, untuk berdoa sebelum mereka makan breakfast. Dan dia katakan, Tuhan terima kasih untuk berkat ini, terima kasih untuk makanan ini, minuman yang telah kau sediakan. Dan lepas saja dia habis doa itu, apa yang terjadi adalah bapak ini terus komplain. Kenapa? Dia cakap dengan wife dia, kenapa kopi hari ini pahit? Kenapa kau punya mie goreng ini tidak masin? Kenapa lambat betul kau hari ini kasih siap nih, kan? Dan anak dia pun mulai bertanya, anak perempuan dia bertanya, Daddy, dia katakan, did God actually dengar apa yang kamu doakan sebentar tadi? Dan bapak ini dengan confidence-nya mengatakan, of course girl.
Tuhan mendengar setiap doa kita, dia katakan. And then, but Daddy, adakah Tuhan juga dengar yang kamu komplain pasal mami tadi, pasal kopi dia, pasal mie goreng dia yang tidak masin tadi? Dan bapak tu pun terus yang macam, oh no. Dia pun sudah rasa nervous begitu kan. Ya, I guess Tuhan dengar juga itu. Okay. Dan anak dia bertanya lagi, dan Daddy, jadi Tuhan mau percaya yang mana? So, orang-orang sebenarnya, orang-orang yang tidak percaya melihat kita seperti itu. Which one they are going to believe? The complaining us or the one who follow Jesus? So that is the attitude, kan? That's how you grow. The more you complain, the more you diminish the glow. The more you complain, especially dalam hal pekerjaan Tuhan itu, the more kamu akan mengurangkan sinar terang itu sebenarnya. And do all things without complaining. Now you're telling everybody what's wrong with everything. That's different from complaining. And poin yang terakhir adalah untuk setiap daripada kamu untuk mempunyai the right action. Sama seperti dalam ayat ke-16 ini. Berpegang teguh pada firman yang memberikan kehidupan. Dengan demikian aku dapat bersukacita pada hari Kristus kerana usahaku tidak sia-sia. So ini berbicara mengenai bagaimana kita berpegang teguh terus kepada ajaran Tuhan itu. And it's not just when we talk about berpegang teguh itu seperti dia macam kita grip something, kita hold on to something, right? But here apa yang Paulus mau katakan adalah untuk kita kongsikan iman kita, untuk kita kongsikan gospel itu, untuk kita preach the gospel, untuk kita share it, kongsikan, evangelize, dan bukan hanya untuk kita simpan untuk diri kita sendiri. So we glow in the dark by living our lives differently. We glow in the dark by speaking the truth accurately. And what we exemplify with our life must be amplified by our lips. So bagaimana kita dapat bersinar di dalam kegelapan itu dengan mempunyai cara hidup yang berbeza daripada dunia. Bagaimana kita dapat menyinarkan terang di tengah kegelapan dengan menyampaikan, okay, by speaking the truth, dengan menyampaikan kebenaran itu. And apa yang kita tunjukkan lewat daripada kehidupan kita secara pribadi itu juga akan di-amplify. Bukan saja lewat perbuatan kita, tapi lewat lidah kita, lewat mulut kita. Ya. So, kalau kamu pada saat ini kamu rasa, oh, I'm fine, saya akan jadi a silent witness. I'm just gonna do my action. But it's not enough. We need to be able to share to the people out there. Ada banyak sekali orang yang belum mengenal Tuhan itu. Dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan begini. Jadi bagaimana mereka dapat menyeru kepadanya sedangkan mereka tidak beriman kepadanya, dan bagaimana mereka dapat beriman kepadanya sedangkan mereka tidak pernah mendengar tentangnya, dan bagaimana mereka dapat mendengar sedangkan tiada siapapun yang mengkabarkan tentangnya. And saya teringat satu quote yang pernah saya baca. We are busy talking about the second coming of Jesus when many people still haven't heard about Jesus. Kan? So ini adalah tanggung jawab kita. Dan yang terakhir sekali, dalam 2 ayat yang terakhir itu dikatakan, walaupun sekiranya aku dicurahkan seperti minuman yang dipersembahkan sebagai korban dan hikmat imanmu, aku berbahagia dan bersukacita bersama kamu semua. Demikian jugalah kamu harus bahagia dan bersukacita bersamaku. There's something interesting that saya discover bila saya explore deeper into this. Dan di sini apa yang Paulus try untuk link adalah bagaimana Paulus try to link dia punya suffering, kesengsaraan dia itu dengan pengorbanan. And he's putting them together, okay, dengan mengatakan bahwa yang dengan melakukan ini it's part of your worship. So here dia menggunakan satu perlambangan yang sebenarnya a bit difficult untuk kita relate because kita tidak pernah melihatnya, begitu kan? Pada waktu tersebut di culture orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, culture orang pagan, mereka ada what this thing called libation. So itu adalah persembahan anggur kepada dewa-dewa kan? So orang akan ambil itu vessel, mereka akan ambil gelas dan orang akan pour out kan di atas itu sacrifice itu, dia akan pour out everything. Itu adalah pengorbanan orang-orang pagan pada waktu tersebut. So here, apa yang Paulus mau katakan adalah he's in jail, he's in suffering. Tetapi
dia katakan, saya pun tidak tahu sama ada saya akan dapat keluar daripada tempat ini dengan selamat, sama ada saya akan dapat hidup lagi, ataupun saya dapat keluar daripada tempat ini dengan selamat. Dia katakan begitu. But what I can do is that I want to pour out all my whole life out. Dan even itu mungkin akan menyebabkan saya mati. Dia katakan, but he wanted to do all out. He wanted to give everything. So here, Paulus mengajarkan kita begini, all of our glowing, all of our light bearing, all of our gospel preaching, all of our attitude adjusting, you need to see that as part of your worship to God. Bagaimana bila kita menyinarkan terang Tuhan, bagaimana untuk kita menjadi light bearer itu, bagaimana saat kita mempromosikan gospel itu, bagaimana saat kita preach, share the gospel itu, dan bagaimana bila kita melakukan perubahan dalam hidup kita itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. And this give a new reason kepada kita untuk kita adjust our attitude, untuk kita adjust juga our action in our life. So let's glow in the dark. Let's leave the place where we are all shining so brightly. Dan apa yang harus kita lakukan is we go to all this dark, crooked, and perverse world, and we glow in the dark. Kita sinarkan terang Tuhan itu, and don't allow the darkness to overshadow our glow. Dan saya mau akhiri sharing saya pada hari ini dengan satu kisah. Kisah ini berbicara tentang satu wanita. Dia drive one day, and then bila dia drive itu, dan tiba-tiba dia berhenti di traffic light, dan di depan dia itu adalah seorang pemandu lelaki kan, dan orang itu dia realize sibuk main phone. Dia boleh nampak orang itu sibuk main phone, dan bila lampu itu bertukar menjadi hijau, dan lelaki ini tidak perasan, dia masih lagi main phone dia, and then after that dia pick up the call ni. Jadi driver perempuan ini sangat marah. Kenapa dia ni? And then what she did is that dia horn untuk buat orang itu sedar yang it's green light already, macam tu. Tetapi apa yang jadi adalah itu quite sometimes barulah pemandu yang di depan ini untuk sedar yang rupanya sudah green light, dan dia quickly lah dia pun terus cepat-cepat untuk move the car. But what happened adalah wanita ini, this driver, dia sebab lampu sudah tukar kan, sudah pergi merah, so dia tidak dapat, pergi ke jalan yang dia mau tuju itu. Jadi dia terpaksa berhenti lagi di sana, and have to face again another round of like all this traffic light kan. So dalam dia marah itu, dia terus horn driver yang di depan dia tadi, dia horn kuat-kuat. Dan apa yang dia lakukan adalah dia terus wind down dia punya mirror itu, dan dia mulai mengeluarkan perkataan yang kesat. Dan bukan sahaja mengeluarkan perkataan yang kesat, tetapi dia juga menunjukkan gesture jari dia. I don't have to show it. You guys can imagine what kind of gesture yang dia lakukan pada waktu tersebut. Dan masa dia menunggu itu kan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu dia, ada orang ketuk cermin dia, dan dia realize yang itu adalah sebenarnya polis. Dan polis ni pun suruh dia keluar, and then polis itu katakan, you are arrested. Dan mereka terus tangkap dia, bawa dia di penjara, dan perempuan ini dipenjarakan selama 2 hari. Dan dia pun confused, dia pun marah lah selepas 2 hari itu, dan polis itu pun katakan dengan dia, okay, investigation kami selesai dan kamu boleh keluar. Dan dia pun dengan perasaan yang sangat marah, dia katakan, why you guys want to arrest me? Dia katakan. Dan dia sangat-sangat marah, I didn't do anything. Kamu tahu siapa yang bersalah pada waktu tersebut? Adakah kamu ada cek CCTV pada waktu tersebut? Yang bersalah adalah driver yang di depan saya. Dia main handphone, and then dia menyebabkan saya sebenarnya tidak dapat bergerak. Dia katakan. You know what happened? Polis ini katakan. Pada waktu tersebut kami sebenarnya hanya berdiri di tepi jalan tersebut. Dan apa yang saya nampak pada waktu tersebut adalah kamu mula untuk mengeluarkan kata-kata kesat, dan kamu mula menunjukkan hand gesture itu. Dan bila saya tengok keadaan kereta itu, dan saya tengok di belakang, saya tengok di belakang, dan saya realize ada few stiker yang interesting, dia katakan. Yang pertama sekali saya nampak ini stiker. Dia katakan stiker itu ditulis, "Home if you love Jesus."
Dan yang second one adalah saya nampak another stiker yang ada di kiri itu adalah what would Jesus do. Dan yang ketiga stiker yang saya nampak di belakang kereta itu adalah follow me to Sunday school. Dan saya sangat terkejut. Dia katakan, oh, of course, when I look at all these things, kamu tahu naturally apa sebagai policeman apa yang kami akan pikir, this is a stolen car. Dia katakan. Because the message at the back of the car was very different to the message coming from inside the car. So, jemaat Tuhan, what I want you guys to learn daripada cerita ini adalah the world is watching us and they are naturally assuming. Don't blame people when they assume us. Tetapi apa yang harus kamu sedar pada hari ini adalah the world is watching us. That's why kita harus menyinarkan terang itu. Tahu bagaimana keadaan dunia sekarang. Tahu position kamu. Tahu what's the right attitude and the right action yang kamu harus lakukan. Dan jangan seperti driver wanita ini. Sehingga policeman ini menyangkakan bahwa kereta itu dicuri. Sedangkan kereta itu adalah milik dia. Alright? Mari sama-sama kita berdoa pada saat ini. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.